Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Aden Gunawan, tentunya di channel Urat Super. Kali ini saya akan membahas atau mempelajari pelajaran yang ada di bagian produktif, yaitu dengan nama pelajaran simulasi digital. Dengan kali ini dengan bertemakan komunikasi dalam jaringan daring, yang bisa kita sebut atau tak asing lagi di masa pandemi ini, yaitu komunikasi dalam jaringan atau daring. Dan beserta isinya atau jenis-jenisnya akan saya bahas kali ini dengan tuntas. Baik, sebelum saya akan melanjutkan atau pembahasan ini, silahkan kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan juga tombol lonceng supaya kalian dapat mengetahui video-video atau pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa kalian dapatkan. Sebelumnya kalian pasti sudah mengetahui apa itu komunikasi. Jadi komunikasi itu terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti. Dan sebaliknya, jika Anda berbicara, saya pun mengerti. Itu dia makna dari komunikasi yang dapat saya simpulkan. Kalian bisa lihat di samping. Komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari suatu tempat ke tempat lain, baik secara verbal ataupun lisan. Verbal itu menggunakan suara, atau lisan mulut kita yang berbicara menggunakan suara, atau kalian berbicara kepada orang lain, itu namanya verbal atau lisan. Tertulis menggunakan barang cetak atau media digital seperti buku, majalah, laman atau surel, maupun secara nirkata ataupun nonverbal. Nirkata ini atau nonverbal ini yaitu komunikasi yang dilakukan menggunakan aba-aba, bahasa tubuh, gerak isyarat atau gestur, serta tekanan atau tinggi nada suara. Itu biasanya komunikasi di sini terbagi menjadi dua, verbal atau lisan yang menggunakan suara, dan yang kedua nirkata atau nonverbal, yaitu menggunakan gerak tubuh atau bahasa isyarat. Itu dia. Selanjutnya, di sini ada fungsi komunikasi. Ada komunikasi sebagai informasi. Kenapa komunikasi menjadi informasi? Karena ada beberapa komunikasi atau yang kalian sampaikan itu dapat berupa informasi, baik itu untuk kita sendiri ataupun orang lain. Bisa menyampaikan informasi itu dengan komunikasi. Lalu sebagai kendali, komunikasi fungsinya yaitu sebagai kendali. Apa fungsi dari kendali tersebut? Fungsi sebagai kendali yaitu kita sebagai manusia itu bisa mengendalikan salah satu amarah teman kita misalkan. Nah, dengan komunikasi itu kita bisa menyelesaikan dengan komunikasi ini, dengan sebaik-baiknya komunikasi yang kalian utarakan. Itu sebagai kendali. Ada pula fungsi komunikasi sebagai motivasi. Apa yang keluar atau apa yang telah diucapkan itu dapat memotivasi kita. Ibaratkan ada motivator-motivator, mereka menyampaikan sesuatu kepada kita atau kita sebagai pendengarnya,
itu adalah sebagai motivasi. Jadi dapat kita simpulkan yaitu komunikasi fungsinya sebagai motivasi. Lalu komunikasi juga berfungsi sebagai pengungkapan emosional. Nah, tadi dapat saya sampaikan, komunikasi itu bisa mengungkapkan atau meluapkan apa yang ada dalam isi hati kita. Ketika kita mau menyampaikan kepada seseorang dalam emosional itu, ketika kita marah, itu pasti menggunakan komunikasi terhadap orang tersebut. Ada jenis komunikasi. Di sini ada 2 yang sudah saya sampaikan tadi. Komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Ya, betul. Komunikasi lisan atau verbal itu menggunakan suara atau dapat ditulis. Ya, komunikasi juga dapat berupa seperti itu. Komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau isyarat, gestur atau gambar. Jadi yang biasa kalian lihat, ada yang menunjukkan atau ada yang menggunakan komunikasi itu secara bahasa isyarat, seperti yang pernah kalian lihat di televisi itu pasti ada. Ataupun yang mohon maaf tidak bisa berbicara, secara otomatis dia akan menggunakan bahasa isyarat atau gerak tubuh. Itu termasuk dengan jenis komunikasi. Selanjutnya, pengertian komunikasi dalam jaringan. Nah, kita sekarang sudah masuk daring. Komunikasi daring atau komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dapat dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya, cyberspace. Internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dengan tersedianya berbagai layanan fasilitas seperti web, chatting, chat, Yahoo, Messenger, Gtalk dan lain-lain, email, Friendster, Facebook dan Twitter, ataupun sering kita pakai yaitu menggunakan WhatsApp. Itu ya yang sering top chat yang lagi tren di masa kini. Kegemaran berkomunikasi yang bermedia internet ini menimbulkan suatu komunitas baru yang disebut komunikasi virtual. Jadi komunikasi daring ini adalah komunikasi yang tidak bertatap muka langsung, melainkan itu melalui dunia maya. Ya. Contoh, saya berada di Indonesia, lalu saya akan berkomunikasi melalui Facebook atau chatting yang lain sama seorang yang ada di Malaysia. Nah, itu contoh dari komunikasi daring ataupun yang bisa kita rasakan saat ini. Pembelajaran melalui daring. Dalam jaringan tentunya kita menggunakan beberapa sosmed atau dunia maya atau teknologi-teknologi yang sudah berkembang pada saat ini. Itu kita menggunakannya. Lalu ada keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Di samping sudah saya sampaikan beberapa manfaatnya dari komunikasi daring ini,
itu juga ada kelemahannya loh. Yang pertama, keunggulannya akan kita bahas. Dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ya betul. Karena komunikasi daring itu tidak melibatkan di mana kita harus berada. Jadi kita bisa lakukan di mana saja. Efisien biaya. Jadi kita tidak terlalu membuang-buang biaya ketika kita keluar rumah menggunakan biaya transportasi dan lain sebagainya. Itu dapat dikurangi dengan komunikasi daring ini. Efisien waktu. Waktu kita banyak sekali luang untuk bekerja yang lain atau mengerjakan sesuatu yang lain. Contoh, jadi kita melakukan komunikasi daring ini itu bisa sambil mengerjakan sesuatu. Contohnya kita lagi nonton TV ataupun menyelesaikan pekerjaan rumah, itu sambil kita komunikasi daring itu dapat dilakukan dengan serentak. Itu manfaatnya efisien waktu dari keunggulan komunikasi daring. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Betul. Karena memang menggunakan teknologi informasi komunikasi ini menggunakan teknologi. Jadi mau gak mau ya kita pakai teknologi untuk yang di zaman sekarang ini. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Bisa kita menggunakan komunikasi daring ini dapat meningkatkan ya intensitas berkomunikasi kita terhadap seorang tersebut, itu bisa meningkat gitu. Meningkatkan partisipasi, daya rasa peduli kita, daya rasa untuk memiliki itu dapat kita tingkatkan. Kelemahannya dari komunikasi daring, selain tadi ada keunggulan, pasti ada kelemahannya. Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Ya, betul. Memerlukan perangkat khusus seperti handphone, laptop, atau komputer. Ya. Gimana kalau kita tidak mempunyai dari salah satu itu? Nah, ini dari kelemahannya. Terlalu banyak informasi yang tidak penting, apalagi informasi-informasi yang burung, informasi-informasi yang tidak benar atau hoax. Itu sering kita dapatin di zaman sekarang ini atau melalui komunikasi daring ini. Tidak sedikit dari kita yang bisa tertipu dari pengguna yang menyalahgunakan komunikasi daring ini. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dan kita sebagai pengguna juga harus bisa memanfaatkan komunikasi daring ini dengan sebaik-baiknya. Menyita konsentrasi, kita harus benar-benar fokus. Kita harus benar-benar fokus ketika komunikasi daring. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalaupun sudah terlewat, itu tidak bisa kembali lagi. Tuh ya, keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Selanjutnya, jenis komunikasi daring. Di sini ada 2. Komunikasi daring sinkron atau serempak adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Contoh komunikasi sinkron antara lain text chat dan video chat. Jadi komunikasi daring sinkron ini serempak.
kita, contoh, kita untuk berkomunikasi sesama seorang ini, itu harus keduanya memiliki peran yang aktif atau jaringannya yang on. Karena tidak bisa yang satu on dan yang satu off. Harus ada timbal balik, respon aksinya dari on juga on. Karena video chat ini berpengaruh terhadap kita untuk melakukan komunikasi daring yang secara real time atau waktunya yang nyata. Lalu yang kedua ada komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Komunikasi daring tak serempak adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email. Ketika kita mengirimkan email kepada teman kita, itu tidak harus kita on, dia juga on atau real time, tetapi juga bisa dilakukan dengan tidak bersamaan. Kita on, dia boleh off, gitu. Ada forum, rekaman simulasi virtual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web atau WWW. Ya. Selanjutnya, ada komponen pendukung komunikasi daring. Bisa kita lihat. Yang pertama ada komponen perangkat keras atau hardware, seperti komputer, smartphone atau handphone, dan perangkat keras yang lainnya yang dapat menunjang komunikasi daring ini. Ada komponen perangkat lunak atau software yang biasa kita pakai, contoh untuk video conference, yaitu menggunakan Zoom Live, Team Cloud Meeting, dan lain sebagainya. Komponen perangkat nalar atau manusia yang memakai daring, yaitu brandware, yaitu kita sendiri sebagai penggunanya. Itu dia materi kita kali ini, komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring yang selama ini kita gunakan. Ternyata ada jenis-jenisnya. Saran saya sebagai kalian menggunakan komunikasi daring ini, silakan gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menyalahgunakan komunikasi daring ini ke hal yang negatif, tapi lakukanlah semuanya ini dengan sebaik-baiknya atau di hal yang positif untuk membantu kita dan orang lain. Silakan. Tugasnya adalah yang pertama, ada berapa jenis komunikasi daring. Yang kedua, apa yang kalian rasakan saat ini ketika kalian menggunakan komunikasi dalam jaringan? Silahkan tulis jawabannya di komentar. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.